Salam jumpa kembali saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Selasa tanggal 19 Oktober tahun 2021. Bacaan pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, pasal 5 ayat 12, dilanjutkan dengan ayat 15b, ayat 17 sampai 19, dan ayat 20b sampai 21. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab, jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Sebab, jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu, sama seperti oleh satu pelanggaran, semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan, kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi, sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah, supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas pasal 12 ayat 35 sampai 38. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.
Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah hendaklah pelitamu tetap menyala. Dalam bacaan Injil pada hari ini, Yesus berbicara tentang kesiapsediaan kita dalam menanti kedatangan Tuhan. Yesus menggunakan analogi ikat pinggang dan pelita atau analogi orang yang sedang menanti kepulangan tuannya dari pesta pernikahan. Hendaklah pinggangmu tetap terikat dan pelitamu tetap menyala. Hendaklah kamu seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya pulang dari perkawinan. Apa yang hendak disampaikan Yesus dengan semua perumpamaan itu? Saudara-saudariku yang terkasih, semua analogi itu hendak mengatakan hal penting, yakni kesiapsediaan dan kewaspadaan orang beriman dalam menantikan kedatangan Tuhan bila Ia datang menjemput mereka pada waktu ajal mereka tiba. Bagi Yesus, karena saat kedatangan Tuhan itu tidak dapat diramalkan atau diduga, maka satu-satunya sikap yang dimiliki atau dibangun orang beriman adalah sikap selalu waspada dan berjaga-jaga. Di sini orang beriman dituntut untuk menanti Tuhan, tidak dengan mengambil sikap tidur atau sikap pasif, melainkan selalu berjaga dan bersikap aktif. Sikap aktif tidak lalu berarti sembarang aktif atau bebas melakukan apa saja dalam hidup sehingga berpotensi mendatangkan dosa. Tidaklah demikian. Bila dibaca dalam perspektif bacaan pertama, maka sikap aktif berarti taat dan setia untuk melakukan segala perbuatan, baik yang mencerminkan rahmat Allah yang menyelamatkan semua orang. Jadi jelas bahwa dalam menanti kedatangan Tuhan, kita semua diminta Yesus untuk mengisi hidup kita dengan melakukan perbuatan-perbuatan kasih sebagaimana yang dilakukan Yesus. Saudara-saudariku terkasih, akhir zaman bagi semua orang beriman maupun akhir hidup bagi setiap kita tidak dapat kita ramalkan. Seandainya kedatangan hari Tuhan itu dapat kita duga-duga, maka kita tentu saja dapat mengatur strategi jitu untuk menyambutnya. Tetapi justru karena kedatangannya tidak dapat dipastikan, maka sikap yang paling bijak adalah mempersiapkan hidup kita dengan baik, dengan tetap berjaga-jaga dan waspada agar bila Ia datang, kita siap menyambutnya. Saudaraku terkasih, jangan pernah lengah dan menyia-nyiakan hidup kita, karena hari Tuhan itu datang tanpa kita duga. Mari kita bersiap diri. Semoga pelita kita tetap menyala. Semoga demikian. Amin.